That's right. Jadi kalau kita membaca sebuah pasal hanya fokus kepada konteks originalnya dan tidak melihat itu bagaimana cara menuju ke Yesus, kita akan mungkin jatuh lebih ke, oh ini motivasi kita untuk reward in heaven. Terus itu aja yang dibahas. Hi everyone, welcome to Gospel Talk sesi yang kedua. Kalau minggu lalu kita belajar tentang why do we need to see Jesus every day. Hari ini tetap bersama dengan Pastor Tezar yang bersama dengan saya untuk membicarakan hal ini. Kita akan meneruskan apa yang kita bicarakan dan diskusikan minggu lalu, yaitu bukan why lagi, tetapi how can we see Jesus every day. Karena minggu lalu kita udah jelas nih, kenapa sih kok melihat Yesus tuh important banget. Dan melihat Yesus tuh bukan cuman hanya karena itu preference kita ya. Minggu lalu Pastor Tezar udah bicara banyak bagaimana dan kita sama-sama agree bagaimana sebenarnya itu adalah Alkitab yang membicarakan itu. Karena Alkitab bukan tentang kita, Alkitab itu tentang Tuhan yang menebus umatnya yang sedang dibelenggu oleh dosa, yang digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Nah, that's awesome. And that's why every scripture itu semuanya tentang Kristus. Dan kalau kita miss ini, kita miss esensinya ya. Betul ya Tezar ya. Nah, by the way, Tezar di sini adalah pastor dari Covenant City Church di Jakarta. Dan nama saya adalah Michael Christian. Saya dari Gibeon Church Surabaya. Jadi ini Surabaya dan Jakarta ketemu. Dan kita sama-sama tergabung dalam Church Planting Network City to City Asia Pacific. Dan kita sama-sama sangat passionate about being a gospel-centered church. Bagaimana pembicaraan kita, preaching kita, pelayanan kita, semuanya berpusat kepada Injil. Nah, kita akan masuk, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita udah pilih, Tezar. Kita akan langsung aja dive in ya. Salah satu pertanyaannya, nanti kamu bantu jawab ya, Tezar. Ya. Dikatakan begini, saya tahu untuk selalu see Jesus, tapi attitude seperti apa yang harus kita punya when we're facing problems? Is it chill, Jesus takes the wheel, atau reflection terhadap dosa kita? Mungkin dia berpikir tentang pertobatan, itu apakah kita perlu bertobat dan yang lain-lain. Let's talk about that. Bagaimana attitude seperti apa? Ya, dan ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang seringkali kita sering see Jesus atau kita ingat akan Injil dan kabar baik Injil, tapi attitude kita terhadap sin and repentance itu kurang kuat dan kurang motivated untuk ya, betul. Kurang tulus. Kurang tulus. Mungkin kita menjawabnya begini. Kita harus definisikan dulu apa itu seeing Jesus. Apa itu Injil, kabar baiknya itu kabar baik apa sebenarnya konten dari itu. Betul. Sering orang berpikir bahwa kabar baik Yesus or seeing Jesus itu hanya melihat pembenaran atau justification. Yang Yesus lakukan di kayu salib. Itu betul, itu adalah kabar baik Injil, tapi saya mau argue itu cuma satu bagian dari Injil. Itu permulaannya, itu ada aspek-aspek lain dalam kabar baik ini, bukan hanya pembenaran dosa kita yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, tapi juga our sanctification, penyucian hidup kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. Itu juga salah satu bagian dari kabar baik ini. Dan juga our glorification, kemuliaan kita yang kita akan terima karena kasih Yesus dan apa yang telah dilakukan untuk kita di kayu salib, itu juga bagian dari kabar baik ini. Jadi kabar baik, ya. Nah, banyak orang ngerti tentang ini. Oke, kita dibenarkan. Dulu kita berdosa, sekarang kita bebas dari penalti hukuman dosa. Itu namanya dibenarkan. Kemudian mereka berpikirnya begini nih. Ini salahnya nih, mungkin menurut saya ya. Habis dibenarkan, maka kita harus berusaha untuk terus-menerus. Kita ini ada paketnya ini bertahap. Jadi paketnya itu bukan satu tapi paket bertahap. Jadi habis itu kamu harus berusaha dengan keras untuk kamu disucikan gitu. Sehingga kamu, karena tadi dari hukuman dosa kemudian masuk sanctification, kamu dibebaskan dari kuasa dosa. Mereka berpikir mereka harus pakai kekuatan mereka untuk willpower, dengan kemauan keras, disiplin untuk bisa disucikan terus. Sehingga nanti satu hari nanti kita akan mengalami yang namanya glorification, menerima kemuliaan Tuhan ya. Itu dimuliakan. Jadi dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Tapi mereka nggak ngelihat ini sebagai satu paket.
Dan mereka melihatnya ini bertahap. Tapi kamu tadi bilang sesuatu yang sangat-sangat keren, yaitu ini merupakan satu paket. When you see Jesus, so basically, we see this whole thing together. Justification, sanctification, and glorification. You receive it when you are born again, right? Gitu kan? Yes, betul. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya bukan hanya kamu telah diselamatkan oleh Yesus, tapi sekarang it's up to you untuk maintain salvation itu. Up to you untuk berusaha tetap selamat supaya nggak hilang gitu kan ya. Tapi kabar baiknya adalah kamu diselamatkan Yesus dan karena itu you're born again. Coba nanti kalau saudara-saudara mau baca Roma pasal 8 ya, ayat 28 sampai 30-an. Itu yang dibilang di situ kan kamu diselamatkan dan karena itu you will be glorified dan itu ada kepastian gitu loh bahwa pasti Tuhan akan menyelamatkan kamu sampai akhir. Jadi barang siapa yang dipilih dia pasti akan dibenarkan dan barang siapa yang dibenarkan pasti akan dimuliakan. Betul. Right. Jadi the whole package. So, jadi apakah ini kalimat yang betul? Tuhan Yesus mati supaya dosa saya bisa ditebus. Apakah itu kalimat yang betul? Betul, tapi belum lengkap. Tuhan Yesus mati supaya saya bisa menjadi anak Tuhan. Penebusan dosa adalah awal dari itu. Tuhan Yesus mati untuk saya bisa jadi penyembah Tuhan, anak Tuhan. Jadi bukan pilihan ya, chill, Yesus sudah melakukan semuanya atau kita harus benar-benar melawan dosa kita. It's both. Dalam aspek keselamatan, chill. Dalam aspek justification, chill. It's been done, it's finished on the cross, sudah selesai. Yesus. Tapi dalam aspek sanctification masih harus ada usaha untuk bukan untuk stay saved ya, bukan usaha untuk tetap selamat, tapi usaha untuk membuang our old self. Paulus bilang kan, ada habit-habit yang masih ada dalam hidup kita yang kita harus repent from, karena suatu hari kamu akan dimuliakan. You'll be glorified. This is so good. Jadi kalau kita nggak stay on the gospel, kadang-kadang kita tendensinya yang satunya legalistic. Wah, kan yang minggu lalu kita udah sempat bahas ya. Wah, kita harus begini supaya tetap selamat. Tapi yang satunya, lu udah selamat, udah terserah. Lu ngelakuin apa aja gitu. Which is wrong juga. Itu antinomian ya. Kita nggak peduli tentang hukum Taurat. Kita nggak peduli tentang karakter kita yang disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Tapi yang satunya, wah sangat lahiriah. Kelihatannya rohani, tapi hatinya sombong banget gitu. Hatinya penuh dengan kayak orang Farisi gitu kan ya. Ada yang bilang gini kan, Dallas Willard kalau nggak salah, dia bilang grace never opposed to effort, but it opposed to earning. Effort is okay, but usaha bukan untuk mendapatkan. Tetapi usaha yang kita lakukan karena kita sudah menerima the justification yang Tuhan udah kasih dan the sanctification itu terjadi terus menerus, anugerah yang sama ya, yang menyelamatkan kita, anugerah yang sama juga yang menyempurnakan kita, menyempurnakan kita. Yes. Jadi pemirsa ini benar banget. Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kita make sure bahwa kita nggak jatuh di dalam either or, tetapi kita tetap stay center bahwa memang ini Yesus ini paketnya ini dan kita memang benar-benar hidup di dalam Kristus. Jadi kita ini jadi anak Tuhan, kita jadi worshiper. Wow, this is so awesome. Nah yang kedua nih ada pertanyaan. Akal budi dan perasaan kita kadang tidak sejalan ketika kita ingin mengingatkan diri kita sendiri akan karya Injil. Apakah hanya saya yang mengalaminya? Gimana tuh Tessa? Iya, yang pertama ini siapapun yang ask this question, saya mau encourage dan bilang thank you udah cukup berani untuk pertanyaan seperti ini, jujur, karena jarang orang yang jujur kayak gini. Orang kebanyakan mau terlihat sebagai they have it all together gitu kan, dan mereka udah perfect. So thank you untuk kejujuran yang seperti ini. Dan bukan hanya Anda yang mengalaminya ya. Bedanya realitas legal kita setelah kita selamat dan dengan keadaan kita sehari-hari memang sering berbeda. Mungkin ini koneksi ke jawaban tadi yang pertama ya. Coba deh, saya sekarang bedakan keselamatan dalam dua aspek yang berbeda. Satu dalam status legal kita, yang kedua itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama status legal, Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Lihat Kolose 2. Kolose 2. Ini language-nya sangat courtroom, sangat legal sekali ya. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Itu legal language yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa
dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Jadi di kayu salib status kita berubah once for all, dari enemy menjadi child of God, dari musuh menjadi anak Tuhan, dari guilty menjadi innocent, dari mati berdosa menjadi hidup. Ya, dari berdosa tidak suci. berdosa lagi. Itu legal, status legal. Bayangin misalnya kita adopsi anak, ada suatu hari di mana dicap ini anak saya. Itu status legal. Tapi kehidupan realita kita sehari-hari belum tentu sedramatik itu berubahnya. Coba Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Kamu telah belajar mengenal Kristus, kata Paulus. Jadi ini orang-orang yang mengenal Kristus ya. Paulus berbicara kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mereka sudah menerima Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang legal sudah menjadi anak Tuhan, masih ada kebiasaan-kebiasaan lama yang masih harus berubah. Tapi pelannya perubahan ini, atau kadang-kadang kita gagal dalam perubahan ini, bukan selalu berarti status legal kita belum berubah, atau bukan berarti status legal kita hilang. Atau gitu gagal. Atau gagal gitu kan. Ada old self, ada new self. Paulus sering bilang itu. Paulus sendiri di Roma pasal 7 ya. Dia sendiri yang bilang, saya mau berbuat baik tapi kadang-kadang ada hal dalam hati saya yang enggak ini. Jadi struggle-nya seperti itu. Ada peperangan gitu ya. Peperangan dalamnya. Bukan berarti Paulus belum saved. Ya, bukan dia belum Kristen. Kayak tadi kamu kan bilang kayak anak yang diadopsi, terus kemudian waktu dia diadopsi oleh family yang baru, mereka masih punya kebiasaan-kebiasaan yang lama, mungkin di keluarga yang lama, atau mungkin waktu belum punya orang tua. They're not used to being loved. They're not used to being accepted. Jadi mereka cari penerimaan, padahal mereka tuh sudah diterima. Tapi mereka itu masih cari penerimaan, cari perhatian, bikin onar untuk cari perhatian, padahal mereka nggak perlu untuk melakukan itu semua. Ini true story ya, di US ada keluarga yang saya kenal yang adopsi anak. Dia orang tua sebelum diadopsi ini orang tuanya drug addicts, dan ibunya meninggal overdose, ayahnya lari meninggalkan anaknya begitu saja. Dan dia diadopsi oleh family di US. Dan dia tuh dulu di orang tuanya yang dulu dia sering nyari makanan dari tong sampah karena dia nggak pernah dikasih makan sama orang tuanya kan. Ini proses adopsi sudah selesai, dicap pada tanggal sekian kamu sekarang menjadi anak orang tua yang baru, orang tua yang ini. Status legal itu nggak berubah-ubah, tapi dia sering kalau makan malam itu makanannya nggak dihabisin karena dia mau simpan buat besok. Karena anak ini masih takut bahwa besok tuh nggak bakal ada makanan lagi. Dan kadang-kadang dia masih suka nyari ke tong sampah makanan-makanan yang dibuang. Karena ada sebuah anxiety yang lahir dari hidup dia yang lama. Dia nggak yakin bakal akan di provide dengan orang tua ini. Tapi bukannya berarti status legal dia berubah. Dia masih anak mereka. Cuman memang ada kebiasaan-kebiasaan lama yang masih tersisa. Dan sama dengan kita dan Tuhan. Wow, this is so good. Kadang-kadang berarti anxiety kita, keresahan, kekhawatiran, ketakutan, itu sebenarnya asalnya dari manusia lama kita yang dulu hidup berpijak pada kekayaan kita, kekuatan kita sendiri yang sangat-sangat rapuh. Padahal Tuhan sudah memberikan yang solid, Tuhan memberikan yang sempurna, tapi kita udah nggak biasa dengan itu ya. Man, amazing. So, let's move on. Kita harus move on nih, kalau nggak, yang ketiga adalah di dalam perjanjian lama kita percaya bahwa semua mengarah kepada Yesus. Apakah hal ini juga bisa diterapkan saat kita menceritakan pada anak-anak dalam pelayanan anak? We can talk about that, ya. Bisa ya? Bisa. Cuman bisa mungkin beda. Bisa, tapi mungkin caranya beda. Ya. Dan bukan hanya bisa, saya mungkin mau bilang harus kita menuju ke Yesus, walaupun ke anak-anak beda level kognitif, iya, cara penyampaian berbeda, iya, tapi kontennya, teologinya kan tidak berbeda, itu tetap sama. Kalau mau dapat resource yang bagus buat ini, coba beli Jesus Storybook Bible. Itu ada banyak cerita-cerita gimana perjanjian lama itu menunjuk
ke Yesus simple dan gampang bisa diikuti buat anak-anak. Another one juga kalau misalnya Anda sedang cari untuk kurikulum untuk di gereja Anda, juga Children Desiring God, it's also very gospel-centered, God-centered. Jadi semua yang kayak kemarin kamu bicarakan tentang Daud dan Goliat, itu mereka bilang bahwa Goliat itu bukan masalah kita seperti setiap hari teman-teman kita di sekolah yang rese gitu, bukan itu. Tetapi itu adalah dosa. Dan Daud kita adalah Yesus. Itu amazing. It's all God-centered. So it's absolutely. Okay, let's go to the next question. The next question is this. Oftentimes people would ask the Bible's credibility when talking about Old Testament, New Testament during evangelization. Seringkali orang tanya, ini Bible ini bisa dipercaya atau enggak? Do you have any layman book recommendation about canonization? Yes, I do. Ada 3 yang mungkin aku mau share. Pertama itu Canon Revisited by Michael Kruger. Yang kedua Holy Writings, Sacred Texts by John Barton. Yang ketiga lebih tipis tapi very very good and packed is Redemptive History in the New Testament Scriptures by Herman Ridderbos. Nah, nanti saudara bisa lihat ini semua picture-nya kita tampilkan di sini dan kalian bisa dapetin di Kindle ya. Di Kindle juga ada ya di Amazon.com. Harusnya ada. Oke, dan yang terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke topik kita, yaitu gimana caranya supaya nggak jatuh ke ngelihat Yesus di mana-mana. Seringkali terjadi people have wrong interpretation, claiming it is as signs from Jesus, especially through this pandemic. Nah, ini seru nih kayaknya. Seru. Gimana? Iya, dan aku akan jawab dengan cara yang tidak mungkin membuka diskusi terlalu banyak ke tempat lain, cessationism, continuism. Betul. Mungkin kita bahas itu lain kali mungkin ya. Cuman jawabannya ya tergantung filosofi kita, pemikiran kita, kepercayaan kita, bagaimana cara Tuhan komunikasi sama kita. Apakah itu dari kalau misalnya ada awan yang lewat terus bentuknya seperti kayu salib gitu, apakah itu Tuhan komunikasi, atau misalnya dari sup kita ada Cheeriosnya itu seperti mukanya Yesus atau apa gitu. Kita berpikir Yesus di mana-mana gitu. Mungkin harus hati-hati untuk spekulasi seperti itu, karena Tuhan bilang bahwa Dia akan bicara ke kita lewati His firman-Nya kan, His Word, Alkitab. Dan ini connect ke tadi bagaimana kita tahu Alkitab itu adalah the Word of God. Mungkin kita bisa baca buku-buku yang tadi yang saya rekomend itu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang Dia akan bertemu dan komunikasi dengan kita melewati Alkitabnya, firman-Nya. Kalau itu tempat Dia berada, disitulah seharusnya seorang manusia mencari Dia, bukan di tempat-tempat lain. Apakah Tuhan bisa berkomunikasi ke kita melewati hal-hal lain? Ya bisa aja. Tapi Mike, misalnya kamu ke Jakarta nih, terus bilang, Tezar jemput aku dong di Garuda B22 gitu kan, di hangarnya B22 ya, gate-nya B22. Gate-nya B22. Terus kamu nyampe B22, kamu telepon aku, Tezar kamu di mana? Aku bilang, aku di bus station dekat terminal C45. Terus kamu bilang, loh, kan aku bilang B22. Terus aku bilang, ya tapi kan bisa aja plan-nya berubah, pilotnya ganti, jadwalnya ini. Jadi aku asumsi kamu ada di C45. Terus akan aneh kan? Tapi kan aku udah bilang di B22 bisa aja itu kejadian. Tapi kenapa kamu ke sana? Sama seperti kita, apakah Tuhan bisa melewati cara lain? Bisa aja. Tapi yang diberikan kepada kita adalah Dia akan berada di B22 atau di firman-Nya, itu tempat Dia akan berada. Jadi ke situ aja dulu. Dan bahkan seringkali yang bahaya adalah mereka merasa Tuhan memberikan sign atau mungkin I heard from the Lord, melakukan sesuatu yang completely bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka nggak ngecek. Itulah sebabnya kita perlu kembali percaya bahwa Alkitab adalah pewahyuan Allah yang tertinggi, the revelation of God, the highest authority that we know that we have in this life. This is so good. Jadi hati-hati kalau kamu bilang kamu dengar dari Tuhan tapi nggak sesuai firman Tuhan. Wah, ini kacau gitu ya. Kita harus terus mengecek dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, ini justru masuk ke dalam topik kita minggu ini ya. Kita melihat minggu lalu bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, ternyata apa yang dibicarakan Kristus. Terus semuanya mengacu dan mengerucut kepada Kristus. Nah, kita akan melihat minggu ini bagaimana menerapkannya. Ada beberapa, ya kan, minggu lalu ada story completion, ya, bagaimana cerita itu diselesaikan. Kemudian ada prototype, antitype, ada penyempurnaan hukum bait Allah, ada resolusi tension resolusi, paradoks, ya kan. And then pemenuhan janji. Let's talk about that. Kita akan dig deep into the word, ya.
I leave it to you. Oke, jadi kita mungkin hari ini kita akan bahas dua topik the main themes ya. Yang pertama adalah kita akan praktekkan metode ini. Jadi kita sudah jelaskan ada 5 cara, banyak cara lain, tapi ini 5 cara yang mungkin lebih obvious bagaimana kita bisa see Jesus dari perjanjian lama. Kita akan praktek, kita akan ambil dua dari yang di atas tadi, contoh 5 tadi, dan kita akan praktekkan gimana cara melakukannya. Tapi nanti di terakhirnya, aku juga mau ngomong potensi bahaya dari metode ini. Ada potensi bahayanya juga kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menyalahgunakan metode ini. Itu nanti di akhir. Oke, coba kita praktek dulu. Ini ada 5 kategori yang saya mau offer ke Anda bagaimana cara kita praktek metode ini melihat Yesus dari perjanjian lama. Yang pertama kita tanya dulu, apakah konteks original firman ini? Konteks originalnya apa? Karena sesuatu atau sebuah perkataan atau sebuah behavior dalam konteks berbeda, walaupun itu kata-kata yang sama atau behavior yang sama, bisa berarti completely different things. Misalnya Mike lagi di classroom gitu ya, ada orang yang tangannya kayak gini nih, ke atas kayak gini. Itu sign itu apa? Kalau begini tuh apa artinya di dalam konteks classroom? Dia lagi mau nanya. Betul. I have a question, teacher. I have a question, betul. Nah, orang yang sama ketemu kamu di mall, terus dia begini lagi, persis sama ininya. Menyapa. Apa artinya kalau di mall? Nyapa kan? Aneh kan kalau Mike nanti kamu bilang, yes, what is your question? Gitu kan, karena ini kan saying hi. Ini another more scary example, kalau misalnya orang ini tinggal di Germany pas World War II. Dia begini, apa artinya? Beda kan? Heil Hitler. Iya, beda konteks, pengertiannya berbeda. Jadi nggak bisa kita coba baca satu kalimat terus bilang ini artinya, kita harus tahu konteksnya apa. Oke, bagaimana cara kita tahu konteks original firman itu? Tanya pertanyaan ini. Di dalam buku apa firman ini ditulis? Siapa yang menulis? Kepada siapa ini ditulis? Dalam genre apa firman ini ditulis? Puisi atau naratif atau apa gitu kan genrenya. Dan kenapa ini ditulis? Jangan takut, jangan overwhelm. Kalau misalnya nggak tahu semua ini, beli aja ESV Study Bible. Bisa online, tinggal beli, dan mereka sudah ada semua itu, tinggal baca aja. Dan akan bisa dibantu semua pertanyaan ini. Okay. Study Bible will be good. Penting banget kalau kalian mau tahu semua ini semua, beli Study Bible. Ada bahasa Inggris dan di Indonesia juga ada sih. Cuman ESV is really good. Okay. Dan bisa online, jadi nggak harus tunggu physical book datang dulu. Itu salah satu opsinya. Oke, apakah konteks original firman ini? Yang kedua, perintah apa yang diberikan di dalam firman ini? Biar nggak bingung, satu perintah aja. Satu perintah apa? Main firman perintah dari perikope ini, dari ayat ini tuh apa? Kita ditulis. Terus, kenapa biasanya orang berhenti di sini? Orang tanya, ini perintahnya apa? Terus habis itu, go do it. Ayo lakukan. Tapi seringkali kan nggak segampang itu kita berubah gitu kan. Bukan hanya Tuhan bilang A, ayo lakukan A. Nggak segampang itu. Yang kedua, mungkin lebih helpful kita bertanya. Yang ketiga, maaf. Kenapa kadang sulit buat saya untuk taat dengan perintah yang berada dalam firman ini? That's right. Kita tanya pertanyaan itu. Okay? Yang keempat, bagaimana cara firman ini menunjuk ke Yesus? Oke, dan kita akan telusuri 4 kategori ini dalam sedang kita mempraktekkan ini. Oke, apa kita masuk aja ke contohnya, Mike, atau gimana? Langsung aja, menurut saya ini bagus banget karena 4 ini kita akan terapkan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Oke, terus aja coba. Dan ini 4 ini nggak ditulis di atas batu ya. Ini something yang hopefully membantu aja, bisa bermacam-macam ini. Oke, kita contoh. Sewaktu Tuhan memberi Israel 10 perintah Allah di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Aku nggak akan baca semuanya, mungkin aku baca awal dari perintahnya aja biar nggak terlalu lama ya. Oke. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu ada Allah yang cemburu. Oke,
Yang ketiga ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, ini verse 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 12 ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya dan kedelainya. Itu 10 perintah Tuhan ya. Oke. Banyak orang sudah tahu cerita ini, sudah sering baca cerita ini. Coba kita terapkan 4 pertanyaan tadi yang saya sebut di atas. Oke, pertama, apa konteks original firman ini? Sekali lagi, kalau misalnya ini question yang intimidating, nggak apa-apa, beli ESV Study Bible, semua akan ada di situ, oke? Dalam buku apa firman ini ditulis? Buku Keluaran di Perjanjian Lama. Siapa yang menulis? Banyak argumen tentang ini, tapi secara menyeluruh diatribut ke Musa. Oke, Musa yang menulis. Kepada siapa yang ditulis? Generasi pertama atau kedua Israel setelah lolos dari Mesir. Itu mereka yang ke mereka yang lagi jalan di desert, padang gurun ya, padang gurun, terus sudah datang ke Promised Land ya, ke tanah-tanah perjanjian. Kepada mereka dalam genre apa firman ini ditulis? Naratif. Ini bukan puisi, bukan profesi, tapi naratif, historical naratif ya, sesuatu yang terjadi. Narasi cerita. Oke, ya. Kenapa ini ditulis? Karena Musa mau mengingatkan orang-orang Tuhan untuk tetap taat pada perintah Tuhan, walaupun dalam desert, walaupun sudah sampai ke tanah perjanjian, tetap taat kepada perintah Tuhan. Bahwa mereka adalah umat Tuhan dan tidak boleh hidup seperti orang-orang lain, gitu kan? Betul. Ada something distinct about them yang harus different. Mereka. Dan 10 perintah ini adalah what's distinct. Oke. Apa konteks original firman ini sudah cek ya. Yang kedua, perintah apa yang diberikan dalam firman ini? Yaitu cukup jelas dari sini ya, taatilah 10 perintah Tuhan. Ini kamu harus taati semua ini. Jelas. Pertanyaan ketiga. Ini, kenapa kadang sulit buat saya untuk taat dengan perintah ini? Mungkin bukan di kadang. Kenapa sering? Sering ya. Kenapa sering buat saya sulit untuk taat dengan perintah ini? Betul. Dan banyak orang yang baca perintah ini terus mereka langsung ngomong ke diri sendiri, ayo lakukan. Dan mungkin itu berhasil 3-4 hari terus habis itu jatuh lagi gitu kan. Dan nggak ada long term change. Mungkin kita ask this question first. Kenapa kadang sulit buat saya untuk taat dengan perintah ini? Di bawah ini ada 3 kategori lagi, subkategori, oke? Pertama, dosanya apa? Yang kedua, berhala eksternalnya apa? Yang ketiga, berhala internalnya apa? Berhala itu adalah sesuatu yang kita puja, percaya, kita worship obsesi, dari Tuhan. Terobsesi. Iya, betul. Kita lebih trust in this thing, kita lebih percaya in this thing daripada Tuhan. Betul. Itu berhala. Pertama, dosa misalnya, aku susah menaati perintah nomor 8. Untuk nggak mencuri. Mencuri kan bisa banyak ya. Bohong dalam bisnis itu salah satu versi mencuri. Tidak jujur pelaporan pajak kan baru laporan pajak nih. Nggak jujur laporan pajak itu kan salah satu contoh mencuri. Mungkin kita sering terima sogokan supaya kita bisa memprioritaskan klien-klien tertentu di atas klien lain, walaupun produk mereka belum tentu yang terbagus gitu kan, tapi kita ambil itu juga mencuri gitu kan. Aku susah menaati perintah nomor 8. Good. Apa berhala eksternalnya? Berhala yang kita sembah, yang kita sayang, kita percaya lebih dari Tuhan, itu berarti uang kan? Aku mau uang, I love money, I want money more than I want God. Good. Berhala internalnya apa? Ini yang sulit kadang-kadang orang untuk telusuri. Tanya, kenapa aku mau uang ini? Banyak orang punya motivasi yang berbeda-beda. Ada orang mungkinnya contohnya mereka nggak mau kurang uang karena mereka mau keamanan finansial masa depan. Right? Mereka rela mencuri dan mengabaikan perintah Tuhan karena mereka khawatir, gelisah, cemas ke depannya itu nggak akan cukup. I want financial security. Tapi nggak semua orang mencuri karena itu. Ada orang lain mungkin yang mencuri, mereka nggak mau kurang uang karena mereka takut apa kata orang nanti kalau kualitas hidupku menurun, kalau aku nggak bisa travel, kalau Instagram picture-nya nggak terlalu bagus atau apa. Jadi mereka yang berhala internalnya mereka bukan security ke future, tapi nama baik atau image mereka sekarang. Itu 2 motivasi. Penerimaan orang.
Iya, penerimaan orang. Approval dari orang sekarang. Itu dua motivasi untuk uang yang berbeda. Jadi kadang-kadang external idolnya, berhala eksternalnya sama uang. Tapi internal idol, berhala internalnya bisa berbeda. Bisa security, bisa penerimaan orang sekarang gitu kan ya. Lagian uang kalau nggak bisa dibelanjain juga nggak bisa jadi berhala kan, ya kan? Kenapa kok uang tuh jadi berhala? Karena kita bisa beli sesuatu untuk itu. Nah, kalau beli barang mewah untuk supaya kita diterima, nah itu yang tadi yang kedua ya. Tapi kadang-kadang kita beli uang untuk merasa aman. Nah, keamanan kita ternyata yang membuat kita ini rela untuk berdosa, bahkan nggak meduliin Tuhan. Oke, great. Betul. Sering premarital counseling lucu ini. Ada husband yang masuk, suami masuk dan bilang, ini istriku terlalu menyembah uang, dia selalu beli barang-barang mewah, dia menyembah uang. Nggak kayak saya yang savingnya banyak gitu kan. And then I ask him, apakah itu juga mungkin versi berhala? Saving money supaya dapat security untuk future-nya. Dia belum tentu itu sesuatu yang we don't know what the internal idol is. Harus ditelusuri. Oke. Yang keempat, bagaimana cara firman ini menunjuk ke Yesus? Ini kalau misalnya kita nggak tahu cara ini menunjuk ke Yesusnya seperti apa tepatnya, again, jangan intimidated. Ada resource lain, ESV, Transformational Bible. Jadi study Bible itu akan memberitahu Anda konteksnya apa, penulisnya siapa, segala macam. Transformational Bible akan memberitahu Anda bagaimana cara ini menunjuk ke Yesus. So buy that juga untuk bisa membantu juga. Oke. Bagaimana cara firman ini menunjuk ke Yesus? Coba, orang sering miss ini. Coba kita baca ayat kedua. Oke. Atau mulai dari ayat pertama dan kedua. Ini sebelum Tuhan memberi 10 perintah ini ya. Betul. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini interesting. Sebelum Tuhan memberi Israel 10 perintahnya, Dia mengingatkan mereka bahwa aku adalah Allahmu yang telah menyelamatkan kamu dari perbudakan. Aku sudah membebaskanmu, aku sudah redeem kamu. Dan karena itu sekarang ini ada 10 perintah. This should tell us something. Bahwa 10 perintah ini bukanlah hal-hal yang harus Israel lakukan in order to be saved. Untuk mendapatkan keselamatan, ini syaratnya, bukan ya? Betul, karena kalau ini syarat mendapatkan keselamatan, ya Tuhan akan memberikan itu sebelum diselamatkan dong. Betul. Dan hanya setelah mereka berhasil menaati 10 perintah ini, baru mereka akan diselamatkan. Tapi Tuhan jelas-jelas bilang, no, aku sudah pertama-tama menyelamatkan kamu. Aku sudah membebaskan kamu dari perbudakan, dan kamu sudah free. Karena itu, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara Tuhan bisa membebaskan kita dari perbudakan, dari dosa kita, dari kesalahan kita sebelum kita menaati perintah-perintahnya. That should point your head to the gospel. The good news. The good news, Injil kan, kabar baik Tuhan. Karena Tuhan sudah mengirim karena Tuhan akan mengirim anaknya yang akan menaati semua perintah Tuhan, dan karena dia menaati semua perintah Tuhan ini dan dia mati di kayu salib untuk kamu, dan in faith kalau kamu menerima dia, you can be free walaupun kamu kadang-kadang fail menaati 10 perintah Tuhan ini. Jadi sebenarnya seperti yang tadi kita bicarakan minggu lalu, bahwa ternyata Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah gambaran dari kita semua yang sedang dibelenggu oleh dosa dan dilepaskan oleh Musa yang sempurna, yaitu Kristus, yang akhirnya membuat kita yang dulunya diperbudak oleh dosa, sekarang kita memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Dan kita sekarang menjadi umat Tuhan, anak Allah, tidak lagi menjadi budak Mesir, yaitu budak dosa. Wow, this is so good. Dan kita dibebaskan bukan karena kita berhasil menaati 10 perintah Tuhan, sama seperti Israel yang bukan menaati 10 perintah Tuhan, tapi mereka dibebaskan karena kasih Tuhan. Anugerah, the grace of God. Tuhan, grace, mercy. Sudah dibebaskan dulu. Iya kan, kita baca orang Israel, attitude-nya pas mereka lagi mau dibebaskan Tuhan, pada mau balik ke Mesir terus. Iya, bersungut-sungut terus ya. Yeah, they don't want freedom. They don't want God. Mereka mau balik ke perbudakan, tapi Tuhan and His mercy. Oke, itu menunjuk ke Yesus. Kita selamat karena kasih Tuhan, karena Yesus bukan karena kita. Oke, sekarang kita apply ini ke berhala internal yang tadi kita sudah dapatkan ya. Pertama, security. Mungkin kamu susah jujur dalam berbisnis atau lapor pajak atau whatever.
Karena kamu mau security, kita mau security financial in the future, oke? Kita harus ingat, kita apply gospel ini ke hati kita. Ingat, kamu sudah bukan budak lagi, kamu sudah memiliki raja baru, Amen. Raja yang akan memperlakukan kamu bukan seperti budak, tapi sebagai bapak kamu. Amin. Iya kan? Tanya, bagaimana Tuhan ini bisa menjadi bapak kamu? Apakah karena kamu taat 10 perintah Tuhan? Bukan, karena dia telah menyerahkan anak tunggalnya. Yesus Kristus rela ditangkap dan mati supaya kamu bisa hidup dalam kebebasan. So good. Ayah ini rela memberi kamu anaknya sendiri. Kita sering baca Yohanes 3:16 ya. For God so loved the world, He gave His only Son. Yes. Kita lupa siapa love the world, who loved the world. Di sini bukan cintanya Yesus loh fokusnya. Iya. Fokus That's ini right. cintanya Bapa Allah. For God the Father so loved you, He gave you His only Son. Wow. Kita lupa itu. Coba aku baca satu ayat lagi ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebab aku Romans yakin, 8 ya? Romans 8, iya, 28 again ya. Dan ini aku skip. 31. Sorry. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik keuangan yang jelek, baik COVID, baik kematian pun, apapun enggak akan bisa memisahkan kita dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu sudah aman. Bapa kamu sudah memberi kamu Yesus. Stop stealing. That's good. You don't need it anymore. Yes. Kalau Tuhan udah memberikan kamu Yesus, apalagi sih yang dia bahkan be secure. Kamu aman di dalam Bapa karena kamu adalah anaknya. Betul. Walaupun keuangan kita jelek, walaupun kesehatan kita jelek, di tengah kematian pun kita bisa tahu Yesus telah membebaskanku dan aku menjadi anak dia. Wow. Wow, this is so good. Yes. Atau mungkin yang kedua, problem kita bukan security, bukan anxiety akan keamanan kita ya. Mungkin yang kedua status sosial kita. Oke, kita mau uang banyak karena kita mau diterima orang, di-accept orang, di-approve orang. Oke. Dihargai orang, diterima. Dihargai orang. Gimana cara kita apply gospel message ini untuk hati kita? Ingat, sama, kamu sudah bukan budak lagi. Ayat kedua, kamu adalah anak Tuhan, kamu sudah bebas. Ini identitas kamu sekarang. Nah, dan ingat, bagaimana cara kamu bisa memiliki status yang mulia seperti ini? Bagaimana cara kamu bisa memiliki identitas? Bukan karena kamu orang yang beragama, bukan karena kamu berhasil menaati 10 perintah Tuhan, bukan karena kamu orang lebih baik dari orang lain, tapi karena Yesus rela dihujat. Yesus rela nama baiknya diludahi. Yesus rela disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus rela dipanggil kriminal. Nama baik dia rela dicemarkan supaya kamu bisa punya identitas yang kokoh. Wow. Karena Yesus rela dihujat oleh orang di sekitarnya, kamu punya identitas yang tidak bisa dihancurkan. Karena Yesus rela dipermalukan sampai dia mati telanjang di kayu salib. Wow. Karena itu kamu bisa memiliki kemuliaan di depan Allah Bapa di surga. Itu status kamu sekarang. Wow. Mau status lebih tinggi apa lagi? Yeah. What can people give you? Dia jadi hina, dia jadi dipermalukan supaya kita yang hina itu jadi anak Tuhan. Kita yang gak berharga jadi berharga karena dia yang paling berharga rela untuk bayar harga. Wow, this is so amazing ya. Iya, dia rela dicemoohkan oleh orang-orang karena kita terlalu addicted dengan nama baik kita. Wow, that's right. Upside down ya. Ini keren banget nih. Upside down. Sekarang kalau kamu yakin identitas kamu itu adalah anak Tuhan karena Yesus telah mati untuk kamu, orang puja-puja kamu gak akan terlalu tinggi hati. Karena apapun yang orang bilang ke kamu itu you're better than that. Apa yang orang bisa bilang kamu yang di atas anak Tuhan. Tapi kalau orang menghujat kamu juga gak akan terlalu depresi. Karena sebenarnya kamu jauh lebih berdosa daripada apa yang orang itu bilang. Kalau aja mereka tahu dosaku sebenarnya, what they're saying adalah sebuah penghargaan buat aku. Yeah. That's right. Jadi kita ini lebih rest ya. Hati kita itu lebih nggak gampang emotionally imbalance, tapi kita tuh somehow bisa tenang banget. Karena semuanya basisnya apa? Anugerah Tuhan. Semua basisnya karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa mentaati Dia, tetapi karena
Purely dia yang lebih dulu cari kita, dia yang lebih dulu menyelamatkan kita. This is amazing. So aplikasinya repentance-nya ya stop stealing. Kamu udah nggak perlu lagi impress orang lain. It's okay. This is so good. Stop stealing. Jadi repentance-nya berada dalam level hati, bukan hanya behavior-nya saja. Then suddenly, if you realize this, suddenly bukan lagi perintah yang mengatur behavior kamu, tetapi kamu melihat bahwa ada sesuatu yang indah dan itu compel you, membuat kamu wow, I have no reason untuk kayak gitu lagi. Nah, disinilah karena Tuhan ingin change our heart, not just changing our behavior ya. And our behavior itu sebenarnya berasal dari hati kita. This is so good. A change of heart is really good. So, itu salah satu praktek bagaimana cara 4 pertanyaan tersebut yang tadi saya bahas bisa dipraktekkan ke dalam sebuah firman Tuhan di Perjanjian Lama dan menuju ke Yesus dan membuat kita repent lebih deeply. Mungkin ini Yesaya pasal 6 ya. Kita coba Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai kita ke 11 aja ya. Oke. Coba aku baca. Ini kita coba praktek lagi dengan firman ini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini Isaiah yang bicara ya. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit, dan dari atas mezbah ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. 9-11 mungkin nggak harus aku baca ya. Cuman poinnya 9-11 tuh Yesaya keluar preaching God's word, tapi nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau peduli sampai dia mati, nggak ada yang mau ikutin dia. Dan that's the end of that passage. It's pretty depressing if you know the story, right? pretty depressing. Dan banyak orang yang nggak sampai ke situ, mereka biasanya berhenti di ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Terus berhenti, ayo mission conference gitu kan, kita keluar, dan bagus, that's great. Tapi kadang-kadang kita diingatkan di sini bahwa Tuhan yang mengutus Yesaya, dan Yesaya melakukan semua dengan baik dan benar. Tapi walaupun itu dia lakukan, kadang-kadang orang nggak akan mendengar the good news of the gospel, and that's okay. You know what I mean? That's right. Coba kita apply konteks 4 pertanyaan tadi ya. Apakah konteks original firman ini? Di dalam buku apa firman ini ditulis? Buku Yesaya. Siapa yang menulis? Yesaya. Kepada siapa ini ditulis? Umat Israel di tengah Assyrian exile. Sebelum Assyria datang, beda chapter di Yesaya, beda situasi. Tapi yang saat ini adalah Assyrian lagi mau datang karena Israel berdosa dan Tuhan mau menghukum mereka karena dosa pembuangan kerajaan Syria gitu ya. Pembuangan kerajaan Syria. Yes. Yang akan take over Israel ya. Menjajah. Dalam genre apa firman ini ditulis? Kebanyakan Yesaya itu prophetic literature, tapi bagian ini adalah again narasi. Ini sesuatu yang terjadi. Ini bukan prophetic, bukan rebuke, bukan apa-apa. Nah, tapi bagian ini narasi. Oke. Kenapa ini ditulis? Karena mau menegur bangsa Israel yang lupa dengan Tuhan, dan Tuhan memperbolehkan diserang oleh Syria ya, Assyria. Ya, Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan bangsa Israel diserang oleh Syria dan dijajah oleh Syria. Yes. Betul. Ini konteks buku ini. Again, ESV Study Bible is helpful untuk ini. Oke, itu yang pertama. Kita tahu tentang apa. Yang kedua, perintah apa yang diberikan dalam firman ini? Mungkin banyak, ada beberapa kali ya, worship God, lihatlah kekudusan Tuhan, atau apa mungkin yang kita ambil yang ini, jangan takut menyatakan firman Tuhan walaupun gak ada yang mau denger. That's good. Mungkin kita itu ya, itu salah satu. It's there kan. Yesaya maju keluar tapi nggak ada yang mau mendengarkan dia. Oke, ayat 8 sampai 11. Oke. Sekarang
kenapa kadang sulit buat saya untuk, kenapa sering sulit buat saya untuk taat dengan perintah firman ini. Okay, again, ada dosa, ada berhala eksternal, ada berhala internal. Oke, dosanya mungkin aku nggak mau menyatakan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Aku pick and choose yang mana yang saya beritakan. Itu dosanya. Susah untuk aku menyatakan hal-hal yang mungkin kesannya eksklusif atau ofensif. Itu biasanya aku nggak nyatakan. Oke, itu dosanya. Kenapa kamu susah melakukan itu? Berhala eksternalnya karena aku mau merasa pelayananku itu sukses. Aku mau banyak orang yang datang, aku mau terlihat seperti powerful and successful. Gitu kan? Oke, itu berhala kita mungkin kadang, dan saya juga sering menyembah berhala ini ya daripada Tuhan. Untuk mau sukses pelayanan daripada taat kepada Tuhan. Oke, apa berhala internalnya? Yaitu tadi, sukses dan power. Sukses dan power adalah sesuatu yang aku sering sembah lebih daripada aku menyembah Tuhan. Karena itu aku pick and choose. Aku memilih-milih apa yang aku beritakan dari firman Tuhan dalam preaching atau teachingnya aku. Ya, jadi kita milih-milih kayak misalnya hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan di Jakarta atau di Surabaya, kita mendingan nggak ngomong itu karena nanti orang nggak mau datang lagi ke gereja, nanti orang jemaat kita berkurang, kan gitu kan. Sekarang daripada kita hanya bilang, ayo preaching ini Tuhan, ayo semua kita kabarkan. Jangan takut, ayo radikal. Radikal gitu kan. Ya mungkin itu akan membantu kita, tapi ini mungkin cara lebih bagus. Kita bagaimana cara firman ini menuju ke Yesus? Kita tanya itu dulu yang pertama. Dan kita mau attack keinginan successful dan powernya kita ya. Itu yang kita attack, bukan cuma behaviornya. Kita balik ke ayat 5 dan 7 deh. Bagaimana cara ini menuju ke Yesus? Oke. Yesaya, setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, dia langsung menyadari dosanya diri sendiri. That's right. Celakalah aku. Yeah. Coba, kalau kita seorang prophet kita seorang nabi ya, bagian tubuh mana kita yang paling sering kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Mulut dan lidah, bibirku. Iya kan? Bagian mana yang saya bilang paling berdosa? Sama. Bibirku. Iya. Bagian paling mulia di tubuhku pun dibanding kemuliaan Tuhan masih berdosa. Apalagi yang lainnya. Itu terlalu jauh jaraknya. Dan setelah itu, untuk menebus dosanya Yesaya, ada seorang malaikat yang turun dan taruh bara ya kan, bara menyerupnya. Dan ini ya kita tahu bahwa sebenarnya menunjuk ke Yesus Kristus yang turun, yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena bibir kita disentuh oleh bara Tuhan, tapi ini simbolisme, ini sebuah simbol. Ya, simbol Yesus Kristus. Di mana yang turun bukan hanya malaikat tapi Tuhan sendiri turun dari tahtanya, menjadi lemah untuk kamu. Kita yang terlalu addicted dengan power, karena kita terlalu addicted dengan power, the most powerful being in the universe rela menjadi lemah supaya kamu bisa selamat. Tuhan yang kekuatannya tak ada bandingnya. Tuhan yang being paling kuat, powerful in the whole universe, menjadi lemah karena kita kecanduan dengan kekuatan. Dan rela mengabaikan perintah Tuhan just to feel successful, just to feel powerful di mata dunia. Tuhan rela menjadi lemah. Ingat Yesus. This is amazing karena gini, dari tadi kita melihat ya, kita tuh seringkali cuma hanya mengecilkan apa yang Kristus lakukan dengan ya Kristus mati di atas kayu salib, that's it gitu loh, you know. Tapi salib itu hanya menjadi like the entry gate. Yes. Padahal salib ini bukan entry gate aja, tetapi the cross becomes meaningful in every struggle that we have. Semua pergumulan-pergumulan kita itu ternyata dissolve, ditebus, redemption itu semuanya melalui salib. Dan tiba-tiba kalau saya dengar seperti ini, dan waktu kita sebagai jemaat nih dengar seperti ini, tiba-tiba salib itu bukan cuman dulu waktu pertama kali gue bertobat tuh gue percaya bahwa Yesus disalib, terima Tuhan, tapi salib become very very relevant. Yes. Until today, saya ini masih bergumul dengan keserakahan.
Saya masih bergumul dengan power, pride, penerimaan, keamanan. And ternyata semua itu adalah kebohongan dari berhala. Dan itu semua dijawab oleh salib. Yes. Kita yang addicted sama nama baik, Tuhan yang punya nama baik rela untuk kehilangan nama baiknya. Supaya kita ini tidak lagi addicted to this. Tapi kita menerima identitas yang baru. Ya kan? Jadi kita keluar dari baca Alkitab atau dari gereja habis dengar sermon, habis dengar preaching, itu bukan hanya lebih mengerti apa yang harus kita lakukan atau lebih knowledgeable. Iya, lebih tahu teologinya, tapi juga lebih cinta dengan Yesus. Karena kita selalu melihat apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Dan setelah kita melihat itu setiap minggu, setiap hari, as we read the Bible, as we go to church, gitu ya, lama-kelamaan kita repent karena sayang Yesus, bukan karena... That is so good. That's right. Finally we change our behavior because of love. Nah, tadi kamu mention about potential bahaya dari ini semua. Let's talk about that. Karena kita tadi lihat bagusnya nih. Potensi bahayanya apa nih? Karena ada potensinya nih, gitu ya. Ada 3 yang aku mau say ya. Pertama, potensi bahaya pertama dari metode ini adalah kita mungkin bisa oversimplify motivasi kita untuk taat ke Tuhan. Seakan-akan Alkitab hanya memberikan atau ini hanyalah salah satu flavor atau emphasis untuk kenapa kita bertobat, karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita, nama baik kita, Dia hilang nama baik supaya kita bisa dapat identitas yang kuat, dan itu motivasi yang betul. Dan Paulus pun menggunakan ini loh di 2 Korintus 8-9. Ini dia lagi mau encourage Christians untuk memberi ke gereja yang lebih berkurangan ya. Dia bilang ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Paulus pun menggunakan metode ini untuk motivasi orang. Jadi dia nggak cuma bilang, ayo beri uang kamu, nggak gitu. Dia bilang, ingat Yesus yang paling kaya di dunia, universe, rela jadi miskin buat kamu. So metode ini digunakan. Cuman kalau kita hanya lihat ini saja, itu bisa yang I call it we flatten out the Bible. Karena banyak passage sebenarnya ada motivasi-motivasi lain untuk taat. Contohnya, satu motivasi lain untuk kita taat ke Tuhan bukan hanya karena Yesus telah melakukan ini, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Love your neighbor, untuk kebaikan mereka. Itu juga kalau ada flavor itu dalam firman itu, jangan dihilangin. Jangan ada itu. Kadang-kadang motivasinya adalah supaya gereja kita bertumbuh dalam kedewasaan dalam Kristus gitu kan. Itu motivasi yang harus digunakan. Karena kadang ada juga yang aneh ini, ada reward in heaven. Banyak passage yang ngomong tentang reward in heaven. Itu apa? Itu harus dibahas juga. Itu juga motivasi. Atau kamu hati-hati, nanti didisiplin oleh Tuhan dengan cara yang keras. That's right. Itu juga ada motivasi seperti itu. Jadi gospel-centered application of repentance adalah suatu yang overarching ya. Itu kita harus selalu melihat itu di semua firman Tuhan, di semua perikope perintah Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa perikope apa ya? Pasal yang ada. Walaupun Yesus motivasi gospel-centered ini harus dipakai di semua pasal di Alkitab, pasal-pasal itu juga akan ada flavornya sendiri untuk repent. Jangan dilupain. Jangan dihilangkan gitu. Kadang-kadang kita bisa lupa itu. Itu danger pertama. Nah, let me pause there. Yes. The danger usually malah juga kalau kita hanya mengkorbankan yang satunya. Jadi gini, tanpa Yesus terus kita hanya bilang untuk kebaikan orang lain, untuk kedewasaan gereja, untuk reward in heaven. So, it's not one or the other, but it's the holistic ya. Itu keseluruhan dari Alkitab. Nah, disinilah kita nggak bisa punya mentalitas seperti orang yang masuk kafetaria ya. Gue mau milih itu, gue mau milih ini. Tetapi the gospel and the Bible is holistic. Itulah sola scriptura, the whole counsel of God, ya kan? That's right. Jadi kalau kita membaca sebuah pasal hanya fokus kepada konteks originalnya dan tidak melihat itu bagaimana cara menuju ke Yesus, kita akan mungkin jatuh lebih ke, oh ini motivasi kita untuk reward in heaven. Terus itu aja yang dibahas, tapi nggak lihat Yesus.
atau kelancaran penginjilan kita harus lebih ini supaya kita penginjilan lebih bagus atau apalah gitu kan motivasi di itunya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa terlalu redemptive historical, di mana kita melupakan pasal itu sebenarnya tentang apa, dan jadi semua menunjuk Yesus aja, di mana kita melupakan bahwa enggak, Tuhan bilang juga di sini motivasi lah, Ibrani 12 contohnya, kamu harus meninggalkan dosa dan run the race karena banyak orang-orang di surga yang cheer you on. Yes. Dan di 11 kan ada Abraham, the Hall of Faith, orang-orang. Ini Ibrani 12 bilang pahlawan-pahlawan iman. Iya, pahlawan-pahlawan, they're cheering you on. Keep going. I've gone through this. Aku juga so motivasi banyak. Jadi nggak bisa terlalu too much. Jadi, ini something interesting karena kamu mention redemptive history. Jadi sejarah penebusan Allah terhadap umatnya itu penting. Yes. Tapi juga nggak bisa sendirian. Nanti kamu akan ada kecenderungan untuk meremehkan semua yang kecil-kecil ini yang ada di dalam Alkitab. Tapi juga nggak bisa cuman hanya redemptive. Kita juga harus systematic teologinya ini ya, yang benar ya. Doktrin-doktrin kecil dan semua itu juga harus dibahas. Betul. Dan dua-duanya. Kalau ini doang nanti kita bisa legalistik tuh. Hanya ngomongin tentang itu, tapi lupa bahwa itu mengerucut kepada Yesus. Jadi dua-dua ini akan memberikan the whole counsel of God, sehingga kita ini rich ya, jadi mendengar ini semua ya. That's great. Yes. Nah, yang bahaya kedua itu kita bisa menjadi self-centered. Di mana kita mengira kan ini semua fokusnya Yesus kehilangan nama baik supaya aku dapat identitas, Yesus mati supaya aku hidup, Yesus ini supaya aku ini. Ada bahayanya kita bisa menjadi self-centered, di mana kita lupa bahwa first and foremost Tuhan anak tunggal Bapa di surga mati di kayu salib untuk kemuliaan Bapaknya. Yes, right. Itu yang pertama. Yes, God is for His own glory. Tuhan redeem kita supaya karakter-karakter Dia seperti justice, mercy, sovereign power bisa dilihat di mata publik. Dia sedang memamerkan dirinya sendiri. Itu ujungnya. Kita harus hati-hati untuk lupa dan kita menjadi fokus ke ini, itu bisa menjadi self-centered. Harus hati-hati aja. Antroposentris. Jadi antroposentris kepada manusia, bahwa meskipun gua nggak berharga tapi Tuhan rela mati, berarti gua berharga banget gitu. Akhirnya fokusnya kepada kita ya. Iya. Kita jangan lupa sebenarnya ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin pemirsa di sini saya pernah nih ada mendapatkan pertanyaan gini, kok Tuhan narsis banget ya? Kayaknya Tuhan tuh sangat tentang dirinya sendiri. Tapi sebenarnya sebenarnya Tuhan tuh bukan narsis, tetapi karena hanya ada kepenuhan yang sejati di dalam kemuliaannya, dan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. So we are created for His glory. So when we miss the mark, we are sinning. And the reason kenapa kita itu kok kembali kepada kemuliaan Tuhan, karena memang kita diciptakan untuk itu. Dan Tuhan untuk kemuliaannya, karena itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. It's for our joy. It is for our fulfillment, kan gitu kan? Yes. Misalnya Mike nanti kamu pulang terus you go home, you go to your bedroom gitu ya, kamar tidur, terus aku udah pasang foto-foto aku di semua dinding di kamar tidur kamu, dan aku bilang, Mike, look at me. Itu narsis dan aneh ya. Itu narsis. Kenapa? Karena I'm not what you need. Yes. Aku bukanlah, kamu nggak perlu aku gitu loh. Saya bukanlah pusat dari semua satisfaction Michael Christian, right? Tapi Tuhan adalah yang kita perlukan. Tuhan adalah pusat dari semua kebahagiaan dan satisfaction kita. Karena Dia adalah itu, kalau Dia menunjukkan, kalau Dia mengarahkan mata kita kepada Dia, itu bukan narsis, itu loving, itu gracious. Karena kalau Dia nggak mengarahkan mata kita kepada Dia rob kita dari pusat ke our joy. Gitu ya. So it is for our joy He is doing this for His glory, karena kita diciptakan memang untuk kemuliaan Dia, dan itu adalah sumber dari kepuasan kita, dan kita butuh Tuhan. Makanya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan itu bukan karena Tuhan narsis, karena
kita yang butuh untuk memuji dan menyembah Tuhan karena kita diciptakan untuk itu gitu ya. That's right. Yeah. That's so good. Yang ketiga itu kita bisa mungkin over spiritualize repentance. Ini maksudnya aku tuh, misalnya kita seorang alkoholik, oke? Alkoholik adalah an addiction. Kalau kita sudah addicted ke alkohol, itu literally our brain function berubah, shape otak kita berubah di mana kita chemically perlu alkohol untuk function. Dan kalau enggak atau any drugs, any addiction gitu ya. Ini bukannya berarti kalau kita baca sebuah pasal tentang don't be drunk with too much wine atau apa gitu kan, dan kita lihat koneksi ke Yesus seperti ini, aku ternyata deeper idolnya tuh ini, berhala internal ini, terus kita koneksi terus plek langsung repent. Enggak juga, karena otak kita udah keburu addicted. Dan nggak akan, kita nggak bisa over spiritual repentance seolah-olah our physicality nggak ada hubungan dengan itu. Sama seperti kalau misalnya kita addicted untuk menjerumus ke situs-situs yang seharusnya kita nggak masuk ke situ. Itu pornografi. Pornografi itu sebuah addiction. Dan bukan berarti kita lihat Yesus hilang begitu aja, enggak. It takes time untuk we habitualize our lives, dan nggak apa-apa, sabar with yourself. Fight the sin terus, lihat Yesus terus ini, tapi just know bahwa kadang-kadang nggak akan selesai. There is a journey, ada sebuah perjalanan yang kamu harus lalui, dan itu kadang-kadang nggak mudah. Dan kadang-kadang kamu bisa lupa lihat Yesus, tetapi disinilah kamu butuh komunitas, kamu butuh orang-orang yang mengingatkan kamu butuh prayer somebody else, and pray yourself to look to Jesus, and listening to this message, kayak message yang selalu mengacu pada Kristus kan, karena kalau enggak kan kita akan selalu lupa. Dan ini memang perjalanan, nggak bisa Superman ya, hari ini denger Yesus, terus connect, bertobat, besok langsung I'm free from my addiction, nggak bisa ya. Kita memang ada perjalanannya. That's great. Nah, ini ada satu hal ya yang mungkin sebelum kita tutup di sini ya. Ada banyak orang yang bilang, mungkin ada pemirsa juga tanya, ini apakah hanya cara ini yang paling benar? Ada yang bilang begini, kan teologi itu nggak selalu linear. Teologi itu evolve. Teologi itu kan bisa berkembang, berubah gitu ya. Apakah hanya ada satu cara untuk melihat ini? Apakah jangan-jangan nanti kamu merasa jadi sombong? Ini yang paling benar gitu. Let's talk about that in the next 5 minutes karena kita running out of time, and then we can pray. Kalau kita bilang teologi berkembang, itu teologi apa ya? Teologi dalam pengertian Tuhan, apakah Tuhan bisa berubah atau Tuhan bisa berkembang? Itu pengertian terhadap firman yang kita kan interpretasi ini adalah interpretasi yang kita jelaskan nih. Banyak orang bilang apakah cuma hanya itu gitu. Nah, itu. Iya. Dan mungkin memang betul. Jadi mungkin bukan teologi yang berkembang, tapi hermeneutical techniques yang berkembang. Exegetical cara-cara kita hermeneutics exegesis memang berkembang. Karena sebenarnya biblical theology seperti ini, looking at the Bible redemptive historically seperti ini hanya mulai sebenarnya dalam 100 tahun yang terakhir ini. Dan ini bukan sesuatu yang dilakukan maksudnya secara conscious di gereja-gereja mungkin before di Warfield segala macam, belum populer lah yang seperti ini gitu kan. Jadi harus ada humility di mana kita tahu bahwa mungkin akan ada pengertian cara hermeneutics yang baru, tapi bukan baru dalam pengertian diciptakan manusia ya, baru dalam pengertian kita baru melihat ini di dalam Alkitab. Sebelumnya kok kita belum melihat ini gitu kan, dan ternyata ini ada di sini. Menurut aku yang ini lumayan defensif, lumayan kuat karena Yesus sendiri yang bilang di Lukas pasal 24 itu minggu lalu kita mulai dari situ kan. Kita mulai dari bukan John Calvin bilang, kita nggak mulai begitu. Kita mulai Bible yang bilang, Yesus yang bilang. Semua dalam kitab Musa, Perjanjian Lama itu tentang Dia. Karena Yesus yang bilang itu, ada sebuah kekokohan dalam statement itu di mana kita bisa, I think, rely ini sesuatu yang right and true gitu kan. Absolutely. Absolutely. Dan semua yang kalaupun ada sesuatu yang quote unquote baru,
itu is always building up into from something yang sudah ada, yaitu the foundation, the whole counsel of God, the proper hermeneutic, proper teologi yang benar. Nah, problemnya adalah kalau kita menghilangkan itu semua dan kemudian bilang yang baru ini adalah kebenaran yang lebih benar dari sebelum-sebelumnya. Now, I think that's the problem. Jadi sebenarnya yang baru itu tidak baru. It's always been there, and it's always the foundation is always there. Sebenarnya kita juga melihat ini semua kan dari fondasi-fondasi dari bapak-bapak gereja di zaman reformasi yang sudah lebih dulu berjuang untuk memperjuangkan kebenaran Alkitab dan yang lain-lain. Makanya tadi kita baca buku-buku tentang kanonisasi dan lain-lain ya sebenarnya. Jadi saudara, kalau saudara bingung tentang hal ini, sebenarnya itu bukan baru. Dari dahulu. Jadi kalau sampai ada orang yang klaim, inilah gue dapat wahyu baru. Sebenarnya wahyu itu bukan suatu, revelation is not a right word ya. Karena the perfect revelation is in the word ya. Pewahyuan yang sempurna itu sudah ada di dalam Alkitab. Maka mungkin yang ada adalah pencerahan, iluminasi. Oh, tiba-tiba kamu mulai mengerti lebih banyak tentang Kristus. Itu sebenarnya bukan pewahyuan. Banyak orang pakai kata-kata pewahyuan, itu bukan pewahyuan. Itu hanya kamu dicerahkan aja kepada kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan sudah tertulis sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya evolving, kayak evolution, kayak langsung tiba-tiba jadi sesuatu yang baru gitu ya. Man, so good, so good. This is discussion yang benar-benar sangat membangun. Saya nggak tahu dengan, kalau Anda mau bertanya, boleh saudara, bisa ada tertera di bawah tentang Slido. Dan juga thank you so much for listening. Kita nggak ada kesempatan untuk bahas semuanya, tetapi semoga melalui ini semua Anda semua bisa melihat bagaimana Alkitab itu menjelaskan tentang koneksinya dengan Kristus. Itu namanya redemptive history. Dan bagaimana ini semua itu mengubah bukan hanya behavior kita, tetapi sebenarnya adalah hati kita yang menjadi sasaran. Our heart change. There is a change of heart. And itu bukan karena persuasif manusia, bukan karena Tesar yang jago ngomong, atau bukan karena pendetanya yang jago ngomong, tetapi karena Alkitab itu yang sangat indah itu tadi, membawa kita kepada keindahan Kristus. Dan bagaimana dia mengasihi saudara dan saya, dan itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. So good. Dan sebelum kita akhiri, Tesar, thank you so much by the way Tesar for your time. Hopefully in the next di dalam beberapa minggu ke depan kita bisa mempunyai topik-topik yang berbeda, mungkin tentang worship, mungkin tentang liturgi, mungkin tentang leadership ya, gospel center leadership itu seperti apa. Tapi hari ini sebelum kita tutup, saya mau mendoakan teman-teman semua. I know kita semua mengalami dampak dari pandemik ini, dan biarlah pada waktu kita bahas tentang Kristus ini menguatkan kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami diajar bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Melalui rencana penebusan-Mu, bahkan 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah menyelesaikan rencana penebusan-Mu di dalam Kristus. Dan biarlah hari ini saat kami melihat keindahan Kristus, kami semua dapat dicerahkan, kami diingatkan bahwa kami diselamatkan bukan karena kami lebih dulu taat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami berharga, tetapi kami sangat tidak berharga, kami berdosa. Tetapi Engkau yang paling berharga, rela bayar harga, supaya kami yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Kami mengucap syukur melalui kebaikan-Mu setiap kami Tuhan diselamatkan. Melalui anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami menjadi hidup lagi. Dulu kami mati, sekarang kami hidup. Dulu kami orang-orang yang pemberontak, tetapi sekarang kami menjadi anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan ini semua untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami yang sisa ini Tuhan, kami hidup bukan untuk dunia, bukan untuk yang fana, tetapi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar untuk kami bisa melihat keindahan Kristus di dalam apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mendengar ini. Biarlah waktu mereka memberitakan firman, mereka memberitakan firman bukan dengan pikiran manusia, tetapi mereka dapat memberitakan Injil Kristus. Dan waktu kami mendengar, kami semua juga diingatkan untuk kami selalu memandang kepada Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amen. Thank you so much, Cesar.
I appreciate it. Bagi pemirsa semua, make sure you in tune with all our future talk. Untuk masa-masa yang selanjutnya kita akan berbicara tentang Gospel Talk. I will see you there. Okay, bye.